Oke, balik lagi di Cerita Tujak Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembahasan kuis pertemuan keempat, khususnya untuk kelas 4, 3, 8, dan 445 ya. Oke, kita lihat di sini Pak Joni WNI bekerja di PT Maju Sukses, perusahaan distribusi kopi. Memiliki seorang istri yang bekerja sebagai PNS di pemerintah Kota Bekasi. Ia memiliki 2 orang anak yang masih SMP dan 1 orang anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan masih SD. Oke, istrinya PNS di Pemkot Bekasi. Ia memiliki 2 orang anak yang masih SMP dan 1 orang anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan masih SD. Berarti ini 3 ya, ada 2 dan 1 ya. Berarti tanggungannya 3. Istri Pak Joni memilih menggunakan NPWP suami untuk menjalankan, berarti kakak. Kakak tanggungannya 3. Istri bekerja sebagai PNS di Pemkot Bekasi dan tidak ada keterangan dia memiliki pekerjaan lain. Maka PTKP Pak Joni adalah K3 ya guys. Kenapa K3? Karena penghasilan istri itu dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final bagi si suami, ya, sehingga penghasilan istri tidak digabungkan dengan penghasilan suami, ya, karena istri hanya bekerja di satu pemberi kerja saja. Oke. Kemudian yang nomor 2, Pak Budi memiliki penghasilan neto sebesar 300 juta, maka PPh terutang adalah, nah, untuk mencari PPh terutang itu kan rumusnya adalah ini guys, adalah tarif ya dikali penghasilan kena pajak. Sedangkan penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, ketika diketahui adalah penghasilan neto saja, berarti kita tidak diketahui berapa PTKP-nya kan. Maka PPh terutangnya adalah tidak dapat ditentukan guys, karena tidak ada PTKP-nya. Oke, nomor 3, Pak Sabar TK0 memiliki penghasilan berupa dividen dari luar negeri sebesar 300 juta. Atas dividen tersebut telah dikenakan withholding tax di luar negeri dengan tarif 15%. Oke, selain itu ia memiliki penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 254 juta. Berapa PPh pasal 24 yang dapat diakui oleh Pak Sabar? Nah, ini sebenarnya ada cara cepatnya guys, karena gini. Kalau dilihat 254 nih kan guys ya. 254 ini kan kalau dikurangi, ini kan TK 0 ya. Minus 54 itu kan hasilnya 200 juta. Iya kan ya. Kalau 200 juta kita tambahin 300, itu kan berarti 500 guys. Iya enggak? Nah, ini nih pasti kena tarifnya adalah sampai ke 25% setidaknya. Iya, sampai ke 25%. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat bahwa withholding di luar negeri itu hanya 15%. 15 sama 25 itu lebih gede mana? Ya, dibandingin dengan 25 pasti lebih kecil yang 15 kan. Lebih kecil yang 15. Nah, sedangkan PP pasal 24 itu kan yang paling kecil yang digunakan, yang boleh dikreditkan. Maka sebenarnya cara cepatnya adalah ya udah, kalau kita udah tahu 15% ini lebih kecil daripada 25. Kenapa 25 ya ini ya tadi ya? Karena ini sampai 500 penghasilan kena pajaknya. Ya udah, kita pakai aja 15% dikali dengan 300 juta atau 45 juta. Cuman kalau mau cara yang biasanya ya udah kita coba cari dulu penghasilan netonya kan, berarti 554 kan gitu. Kemudian dikurangi dengan PTKP, hasilnya adalah PTKP-nya 54 ya, karena TK 0. Hasilnya adalah penghasilan kena pajaknya 500. Nah, 500 ini kita cari dengan tarif PPh pasal tarif pasal 17 ya, berarti 5% dikali 500 dikali 50, 2,5 juta. 15% dikali 200 juta, 30 juta. 25% dikali 250 juta, 62,5. Hasilnya adalah 95 juta. Oke. Nah, kemudian kita coba hitung dengan menggunakan proporsi ya. Proporsi berarti 2/3 kan gitu. Gimana?
penghasilan di luar negeri 300 juta gitu ya, dibagi dengan penghasilan kena pajak 500 juta dikali dengan PPh terutang 95 juta. Hasilnya adalah, coba kita hitung, 57 juta. Nah, sedangkan PPh yang dipotong di luar negeri adalah 300 juta dikali 15% atau 45 juta, ya kan? Maka yang mana yang dipakai? Tentu yang 45 juta karena dia yang lebih kecil, gitu ya guys. Oke. Nomor 4, Pak Tovan memiliki usaha jasa aktuaria di rumahnya. Ia menerima penghasilan untuk menilai risiko dari PT Maju Mundur senilai 100 juta. Atas penghasilan tersebut, PT Maju Mundur harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 ya guys. Ya, meskipun dia jasa aktuaria, tapi karena jasanya dilakukan oleh orang pribadi dan jasa aktuaria ini adalah active income, maka dia dikenakan PPh pasal 21 bukan pasal 23 guys. Oke. Pak Rudi adalah seorang dokter dan istrinya Bu Ari adalah seorang pengacara. Mereka dikaruniai satu orang anak. Pak Rudi dan Bu Ari memiliki NPWP yang berbeda. Penghasilan neto Pak Rudi 39 dan penghasilan neto Bu Ari 208. Maka PPh terutang Bu Ari adalah, nah, ini berarti kita cari dulu penghasilan neto ini kan berarti kan NPWP yang berbeda ya, berarti MT ya. Dokter, pengacara, berarti dua-duanya adalah pekerja bebas sehingga digabung nih penghasilan enggak, karena MT ya. Kalau MT memang harusnya dia digabung dulu. Maka di sini penghasilan neto gabungannya adalah 517 juta. Kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP berapa? Berti KI 1. 5 tambah 4 108 tambah 9 117 juta. Sehingga penghasilan kena pajak gabungannya adalah 400 juta. Oke, 400 juta nanti ini kita 5% dikali 50 juta 2,5 juta, 15% dikali 200 juta 30 juta, 25% dikali 150 juta. Hasilnya adalah 37,5 juta. Ini berarti 70 juta. Nah, 70 juta ini penghasilan kena pajak ya. PPh terutang ya, PPh terutang gabungan ya. PPh terutang gabungan. Nah, berarti Pak Bu Ari berarti 208 gitu ya per 517 gitu kan, dikali 70 juta. Coba adalah 28162 476. Oke, berarti A. Oke, Pak Burhan TK1 memiliki penghasilan neto 358.500. Berapa PPh terutang Pak Burhan? Oke, berarti dikurangi dengan PTKP ya. 58.500 ya, TK1 kan ya. Berarti 54 tambah 4,5 yaitu 300 juta. PPh terutangnya adalah 5% dikali 50 juta 2,5 juta, 15% dikali 200 juta 30 juta, dan 25% dikali 50 juta 0,25 dikali 50 12,5 juta. Hasilnya adalah 45 juta. Oke. Pak Doni memiliki penghasilan berupa dividen dari luar negeri sebesar 200 juta. Atas dividen itu telah dikenakan withholding tax luar negeri 40%. Selain itu, ia menerima penghasilan neto dalam negeri sebesar 154 juta. Berapa PPh 24 yang dapat diakui oleh Pak Sabar? Nah ini ya. Ya, berarti kita harus hitung dulu deh guys. Karena ini 40 nih, ini pasti yang digunakan yang perhitungan yang
penghasilan dari luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Nah, di sini kita lihat total penghasilannya ya adalah 200 tambah 154 ya, 354 kurangi dengan PTKP hasilnya 300 juta. Nah, ini kita udah tahu ya, kalau 300 juta berarti tadi ya sesuai dengan yang ini 45 ya, karena di atas sudah kita hitung. Berarti penghasilan PPh terutangnya 45 juta. Nah, sekarang pasal 24 yang dapat diakui Pak Sabar adalah berarti 200 per 300 gitu ya, 200 juta per 300 juta. Ini kan penghasilan kena pajak ya, dikali 45 juta, 2 per 3 dari 45, 15, 30 juta, 30 juta. Oke. Kemudian di bawah ini yang merupakan objek PPh final adalah penghasilan sewa gudang final ya, diberikan oleh perusahaan persekutuan, ini dia non final. Hadiah penghargaan non final juga. Pak Tono memiliki penghasilan sebagai berikut. Penghasilannya itu dari usaha event organizer 254, bunga deposito Bank Rejong adalah 100 juta, dividen dari Unilever. Ini final. Ini final juga. Ini non final ya, karena dia walaupun deposito tapi dari luar negeri. Dari luar negeri berarti dia non final. Ya, meskipun deposito, karena dari luar negeri berarti dia non final. Kemudian usaha event organizer 254 berarti 354 juta. Ini penghasilan netonya. PTKP-nya TK 0 berarti dikurangi 54 juta. Berarti 300 juta. Kemudian terakhir PPh terutang Pak Hari adalah 35. Adapun PPh yang telah dipotong dipungut adalah di sini kita lihat ya, 21, 23, PT 2 nggak bisa ya. PT 35 dikurangi 5 dikurangi 4 dikurangi yang telah dibayar pada tahun berjalan adalah 11, dan nah ini untuk STP hanya pokoknya saja ya, bunganya tidak boleh dikreditkan. Berarti dikurangi 11 dikurangi 1, 35 kurangi 5 30 kurangi 4 26 dikurangi 11 15 kurangi 1 14 juta guys. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.